Halo teman-teman, dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 20 negara paling korup di dunia. Di setiap negara, calon politisi berjuang untuk meraih posisi pemerintahan, sementara warga negara berharap bahwa mereka akan melayani kepentingan publik. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak pemerintah terlibat dalam praktik korupsi yang bertentangan dengan harapan pemilih. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, namun ia lebih umum ditemukan dalam sektor pemerintahan. Masalah ini dapat menyebabkan ekonomi suatu negara memburuk dan menghambat keadilan bagi masyarakat. Untuk memahami lebih dalam mengenai korupsi, penting bagi kita untuk mengidentifikasi beberapa negara yang paling terpengaruh. Kita akan membahas berbagai bentuk korupsi di negara-negara tersebut, yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Transparency International, berikut adalah 20 negara paling korup di dunia. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan ikon lonceng sebelum kita mulai menyelami lebih dalam tentang 20 negara paling korup ini. Mari kita mulai. Nomor 20, Eritrea. Meningkatnya korupsi di Eritrea telah dikaitkan dengan konsentrasi kekuasaan yang ekstrim. Ironisnya, konstitusi Eritrea sebenarnya menyerukan pemisahan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, ketika Isaias Afwerki mengambil alih sebagai presiden pada tahun 1993, ia merebut kekuasaan konstitusional dari Kongres dan menjadikan dirinya sangat berkuasa. Hingga kini, ia masih menjabat sebagai presiden. Setelah berkuasa, Afwerki selalu memastikan bahwa Dewan Eksekutif dipenuhi dengan kroni-kroninya yang memperkuat sistem korupsi di negara ini. Selain itu, bisnis di Eritrea sebagian besar dikuasai oleh rekan-rekan dekat pemerintah, menciptakan situasi di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kesejahteraan rakyat. Menurut laporan, korupsi di Eritrea begitu parah sehingga putra presiden, Bane, berusaha melarikan diri dari negara tersebut. Nomor 19, Kongo. Korupsi merajalela di berbagai sektor di Kongo, namun rezim sebelumnya seringkali mengabaikan masalah ini. Meskipun negara ini memiliki undang-undang khusus yang dirancang untuk memberantas korupsi, yang dikenal sebagai Undang-Undang Melawan Korupsi, Penyuapan, dan Penipuan, penerapannya seringkali tidak konsisten. Sayangnya, undang-undang ini menerapkan standar ganda, di mana anggota keluarga pejabat atau partai politik tertentu tidak terikat oleh ketentuan yang sama. Pemerintah Kongo juga tidak berupaya mendorong perusahaan swasta untuk mengembangkan kode etik internal, yang mengakibatkan pejabat publik merasa bebas untuk terlibat dalam praktik korupsi. Sebagai contoh, banyak pejabat yang secara terbuka menerima suap tanpa takut akan konsekuensi hukum. Nomor 18, Guinea-Bissau. Bentuk korupsi yang paling umum di Guinea-Bissau adalah perdagangan narkoba. Negara ini telah menjadi titik transit utama untuk perdagangan narkoba internasional sejak awal tahun 2000-an, dengan narkoba ilegal yang masuk biasanya berasal dari Amerika Latin. Upaya untuk memberantas kejahatan ini sangat sulit, karena banyak pemimpin politik dan militer yang terlibat dalam jaringan perdagangan tersebut. Selain itu, pertumbuhan korupsi di juga Guinea-Bissau dipicu oleh sistem peradilan yang tidak independen. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengadili pejabat publik yang korup, karena mereka seringkali terlindungi dari tindakan hukum oleh kekuasaan eksekutif. Nomor 17, Chad. Di Chad, pelaku utama korupsi adalah mereka yang beroperasi di pasukan keamanan. Petugas polisi di negara ini sering terlibat dalam kejahatan berat dan melakukan penangkapan secara ilegal. Ironisnya, tindakan mereka jarang mendapat hukuman yang setimpal, bahkan ketika pengadilan meminta agar mereka dihukum. Sistem peradilan seringkali diabaikan, terutama ketika polisi memilih untuk tidak menegakkan hukum terhadap rekan-rekan mereka berdasarkan kesamaan etnis. Korupsi juga merajalela dalam sektor layanan publik, di mana banyak orang mendapatkan pekerjaan melalui praktik nepotisme dan suap. Bagi mereka yang tidak mampu membayar suap, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi semakin sulit, memaksa mereka untuk bersaing dengan pengangguran dalam waktu yang lama. Nomor 16, Komoro. Salah satu bentuk korupsi yang lazim di Komoro selama bertahun-tahun adalah skandal penjualan paspor. Negara ini menjalankan program kewarganegaraan melalui investasi antara tahun 2008 hingga 2015, dengan hasil yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan. Namun, hasil dari program tersebut justru digelapkan oleh para pelaku skema.
Skema ini juga menguntungkan mereka yang membeli paspor Komoro. Sebagai contoh, seorang pengusaha Iran dilaporkan membeli paspor untuk menghindari sanksi tertentu. Selain itu, Komoro sangat bergantung pada Angkatan Darat untuk menjaga kekuasaan. Secara berkala, pemerintah menggunakan Angkatan Darat untuk melecehkan dan menahan tokoh-tokoh oposisi. Angkatan Darat juga terkadang memengaruhi pemilih agar memilih dengan cara tertentu, menciptakan situasi yang semakin memperburuk integritas demokrasi di negara ini. Nomor 15. Haiti. Kronisme politik telah melanda Haiti selama bertahun-tahun. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2009, Perdana Menteri saat itu, Pierre Louisi, mengungkapkan bagaimana praktik ini telah menghambat pemilihan legislatif yang seharusnya berlangsung dengan integritas. Meskipun pernyataannya jujur, banyak orang mengecamnya, mengingat dia sebelumnya pernah dituduh terlibat dalam korupsi. Mereka merasa bahwa politisi yang korup tidak memiliki hak untuk berbicara tentang integritas. Para pemimpin Haiti terkenal karena sering mengalihkan dana pembangunan ke tujuan lain yang tidak sesuai. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus Jack Warner, mantan wakil presiden FIFA, yang dituduh mengalihkan dana bantuan untuk korban gempa bumi 2010 ke rekening bank pribadinya. Kasus-kasus seperti ini mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi Haiti dalam memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang transparan. Nomor 14. Nikaragua. Bentuk umum korupsi yang terjadi di Nikaragua seringkali melibatkan Departemen Bea Cukai. Pejabat di departemen ini biasanya menerima suap untuk mengizinkan barang-barang tertentu masuk ke negara, seringkali barang-barang berkualitas rendah yang tetap dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, beberapa individu juga membayar suap kepada administrasi bea cukai untuk mempercepat proses pengeluaran barang. Korupsi yang tinggi juga melibatkan sumber daya alam. Banyak emas di negara ini diproduksi secara ilegal untuk diekspor ke negara lain, dengan keterlibatan sejumlah pejabat pemerintah yang korup. Selain emas, penebangan liar juga menjadi masalah serius, di mana kayu gelondongan diekspor secara ilegal, memperburuk situasi korupsi yang ada di Nikaragua. Nomor 13. Sudan. Sudan adalah negara yang tidak disarankan untuk dikunjungi oleh jurnalis. Badan pemerintah seringkali menyensor surat kabar yang dianggap anti pemerintah, memaksa jurnalis untuk hanya menulis cerita yang mendukung kekuasaan yang ada. Hal ini membuat mereka harus mengabaikan banyak transaksi korup yang dilakukan oleh pemerintah. Korupsi juga terjadi secara signifikan selama pemilihan umum, terutama pada pemilu tahun 2010, di mana Omar al-Bashir dinyatakan sebagai pemenang. Pengamat internasional pada saat itu menilai pemilu tersebut tidak adil, karena pemerintah membatasi kebebasan pers dan mengontrol pertemuan serta liputan media. Selain itu, mantan presiden tersebut dituduh terlibat dalam praktik membeli suara, yang semakin memperburuk situasi demokrasi di negara ini. Nomor 12. Burundi. Bentuk korupsi yang paling umum di Burundi adalah neopatrimonialisme. Sistem ini bersifat hierarkis, di mana patron menggunakan sumber daya negara untuk mengamankan loyalitas klien di masyarakat. Praktik ini telah mengusir sebagian besar calon investor asing, karena usaha mereka tidak akan dihargai, sementara klien tertentu akan diprioritaskan. Akibatnya, hubungan dengan banyak investor menjadi tegang. Selain itu, praktik korupsi lainnya di Burundi melibatkan elit suku Tutsi, yang telah mendominasi politik sejak kudeta tahun 1966. Para pemimpin Tutsi sering mendistribusikan banyak sumber daya kepada suku mereka, menciptakan ketidakadilan yang semakin dalam. Situasi ini berkontribusi pada konflik yang berkepanjangan antara kelompok Hutu dan Tutsi, memperparah ketegangan sosial di negara ini. Nomor 11. Republik Demokratik Kongo, DRC. Sebagian besar korupsi di Republik Demokratik Kongo terjadi di bawah berbagai rezim pemerintahan yang berkuasa. Segalanya dimulai ketika Mobutu Sese Seko memerintah negara ini dari tahun 1965 hingga 1997. Pemerintahannya dicirikan oleh kleptokrasi, di mana ia menjarah dana publik untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Mobutu menggunakan berbagai teknik korup untuk menekan lawan-lawan politiknya yang berupaya mengkritik pemerintahannya. Setelah Mobutu digulingkan oleh Laurent Désiré Kabila, situasi tidak membaik. Kabila juga mengeksploitasi sumber daya negara untuk keuntungan pribadinya dan secara rutin menunda pemilihan umum untuk memperpanjang masa kekuasaannya. Ketika ia meninggal, putranya, Joseph Kabila,
mengambil alih. Sayangnya, seperti ayahnya, Joseph juga terlibat dalam praktik korupsi. Pada tahun 2021, ia dituduh menggelapkan dana sebesar 138 juta dolar, mencerminkan kelanjutan masalah korupsi yang telah mengakar di negara ini. Nomor 10. Turkmenistan. Korupsi secara umum terjadi di Departemen Pertanahan, terutama dalam sektor konstruksi. Saat menyewa kontraktor, Anda harus bersiap menghadapi biaya yang meningkat, karena beberapa kontraktor sering menaikkan tarif mereka untuk menyisihkan sebagian dana guna membayar suap. Masalah lain di departemen ini adalah perlindungan hak milik yang lemah, yang berarti pemerintah dapat mengusir Anda dari tanah Anda kapanpun mereka mau. Selain itu, sektor pengadaan publik juga terjangkit korupsi. Untuk mendapatkan kontrak pemerintah, Anda biasanya harus membayar suap. Namun, jika Anda memiliki hubungan dekat dengan presiden, ada kemungkinan Anda dapat lolos tanpa membayar suap sama sekali. Nomor 9. Guinea Ekuatorial. Asal mula korupsi di Guinea Ekuatorial dapat ditelusuri kembali ke tahun 1980-an. Pada masa itu, pemerintah menyita tanah milik Spanyol dan memberikannya kepada anggota kelompok Mongomo. Sejak saat itu, kelompok ini telah mendistribusikan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Contohnya, mereka sering mengalihkan pendapatan dari sumber daya alam, seperti tanah dan hidrokarbon, ke dalam kantong pribadi. Masalah utama dengan kelompok ini adalah bahwa mereka terdiri dari anggota keluarga, sehingga akses terhadap manfaat dari sumber daya negara hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan darah atau koneksi dengan kelompok tersebut. Nomor 8. Libya. Kepolisian di Libya umumnya terlibat dalam praktik korupsi. Mereka sering melecehkan eksekutif bisnis dengan cara memeras mereka. Salah satu alasan di balik korupsi ini adalah kurangnya mekanisme yang efektif untuk menyelidiki penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian. Lebih jauh lagi, negara ini memiliki lembaga hukum yang lemah, sehingga tidak mampu secara efektif mewakili korban yang mengalami pelecehan oleh polisi. Sektor layanan publik juga mengalami masalah serius, di mana suap merajalela dan menjadi bagian dari proses yang harus dilalui oleh masyarakat. Selain itu, proses untuk mendapatkan lisensi dan izin seringkali tertunda tanpa penjelasan yang jelas. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan cara yang subjektif dan tidak transparan, menambah kesulitan bagi warga yang ingin mendapatkan layanan yang seharusnya mereka terima. Nomor 7. Afghanistan. Di Afghanistan, terdapat perbedaan yang mencolok dalam hak sipil dan kebebasan antara penduduk di pusat kota dan di pedesaan. Di pusat kota, warga dapat dengan bebas mengekspresikan pendapat sosial dan politik mereka tanpa takut akan intimidasi. Namun, hal ini tidak berlaku bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Banyak orang di pedesaan yang ingin suaranya didengar terpaksa berpindah ke pusat kota, sebuah proses yang sangat merepotkan dan penuh tantangan. Selain itu, Departemen Pajak di negara ini sangat korup. Terkadang, pejabat pemerintah menuntut perusahaan untuk membayar pajak yang tidak resmi. Warga juga diharapkan memberikan pembayaran dan hadiah yang tidak teratur kepada pejabat pajak, yang semakin memperburuk situasi keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan. Nomor 6. Korea Utara. Di Korea Utara, pemerintah secara ketat mendikte apa yang boleh didengarkan dan diakses oleh warganya. Misalnya, warga tidak diizinkan mengakses media asing. Jika mereka ingin mengonsumsi informasi dari luar negeri, mereka seringkali harus membayar suap. Pembatasan terhadap media asing ini bertujuan untuk mencegah warga mengetahui tentang korupsi yang terjadi di dalam negara. Penyuapan tidak hanya berlaku untuk akses media asing. Seringkali, orang juga harus menyuap pejabat negara untuk memperoleh makanan dan perawatan kesehatan yang layak. Situasi ini menciptakan lingkungan di mana korupsi merajalela dan kebutuhan dasar warganya tidak terpenuhi dengan baik. Nomor 5. Yaman. Sektor yang paling terpengaruh oleh korupsi di Yaman adalah sumber daya alam, khususnya minyak. Investor asing seringkali menghadapi kesulitan dalam berinvestasi di sektor mineral karena adanya persaingan yang tidak adil dari perusahaan milik negara. Selain itu, kelompok pemberontak juga turut memeras perusahaan minyak dengan mengenakan pajak yang tidak perlu, menambah beban bagi para investor. Korupsi juga merajalela di sektor perpajakan. Pejabat pajak seringkali menerima suap dari perusahaan dengan tidak melakukan evaluasi yang tepat terhadap kewajiban pajak, lalu mengantongi selisihnya untuk kepentingan pribadi.
Dalam banyak kasus, untuk sekadar bertemu dengan petugas pajak pun, perusahaan harus membayar suap, menciptakan lingkungan bisnis yang sangat tidak sehat dan merugikan perekonomian negara. Nomor 4. Venezuela. Meskipun konstitusi Venezuela menjamin kebebasan berbicara dan pers, banyak jurnalis di negara ini mengungkapkan pengalaman yang berbeda. Sejak tahun 2014, pemerintah meluncurkan tindakan keras terhadap jurnalis untuk mengekang kebebasan berbicara. Akibatnya, beberapa jurnalis menghindari pelaporan tentang kegiatan pemerintah, sementara yang lain terpaksa mengubah liputan mereka agar sesuai dengan kepentingan pemerintah. Perdagangan narkoba juga menjadi masalah serius di Venezuela. Bahkan mantan Presiden Hugo Chavez pernah dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba. Selain pemerintah, banyak pihak lain yang terlibat dalam kejahatan ini, termasuk klan mafia Carabobo dan kartel Norte del Valle, yang semakin memperburuk situasi di negara ini. Nomor 3. Somalia. Ketidakamanan merupakan perhatian utama di Somalia, namun kepolisian di negara ini tidak efektif. Akibatnya, warga tidak dapat bergantung pada polisi untuk perlindungan. Situasi ini telah memaksa mereka untuk melindungi diri sendiri dengan bersekutu dengan kelompok-kelompok kekerasan. Melalui aliansi ini, warga seringkali memperoleh senjata secara ilegal untuk mempertahankan diri. Selain itu, para pemimpin angkatan bersenjata di Somalia secara curang mendapatkan dana dengan membesar-besarkan jumlah pasukan mereka. Meskipun sebagian besar dana seharusnya dialokasikan untuk militer, kenyataannya, sebagian besar uang tersebut justru masuk ke kantong pribadi mereka. Hal ini semakin memperburuk situasi keamanan dan stabilitas di negara ini. Nomor 2. Suriah. Penyuapan merupakan bentuk utama korupsi di Suriah. Personel militer seringkali terpaksa membayar suap untuk mengakses layanan tertentu. Misalnya, mereka mungkin membayar suap untuk menunda perekrutan, mendapatkan cuti liburan, atau menghindari penyalahgunaan. Untuk menanggulangi masalah penyuapan di militer, sebuah badan anti korupsi dibentuk pada tahun 2017. Namun, badan ini ternyata juga terjerat dalam praktik korupsi. Selain itu, penyuapan juga umum terjadi di sektor kesehatan. Selama krisis COVID-19, banyak orang yang terpaksa membayar suap hanya untuk mendapatkan perawatan medis yang seharusnya mereka terima tanpa biaya tambahan. Situasi ini semakin memperburuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di tengah krisis kesehatan yang melanda. Nomor 1. Sudan Selatan. Di Sudan Selatan, militer negara mengendalikan perekonomian, yang berarti mereka menentukan berapa banyak yang dapat dibelanjakan. Kekuatan militer di negara ini menghabiskan lebih banyak uang dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Sayangnya, militer tidak transparan mengenai pengeluarannya, yang menambah kekhawatiran akan akuntabilitas. Pencucian uang juga merupakan praktik yang lazim di Sudan Selatan. Para elit menyadari bahwa negara ini memiliki ekonomi yang rapuh, sehingga mereka mencuci uang untuk menghasilkan pendapatan. Ini menciptakan lingkungan yang semakin sulit bagi warga biasa yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk berlangganan agar dapat menerima lebih banyak informasi seperti ini. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang negara-negara paling korup di dunia. Silakan tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Saya yakin banyak orang lain juga akan tertarik untuk membacanya.